banyak faktor ya. Kita lihat dari dua sisi, dari sisi pelaku dan dari sisi korban. Kita lihat dari sisi korban. Nah, dari sisi korban tuh biasanya mereka yang memiliki karakteristik pribadi yang tidak terlalu kuat. Jadi yang dia itu takut begitu ya, kemudian tidak berani berkata tidak tegas, atau juga yang seringkali jadi korban bullying adalah anak-anak yang sebetulnya secara kapasitas kecerdasan bagus, prestasinya bagus. Contoh nih misalnya, anak itu katakanlah dia selalu ranking 1, juara. Nah kemudian diancam, awas kamu, kalau kamu tidak nyontoin, ya nanti bukan dibully, nanti kamu tak pukul, awas nanti kalau kamu di pulang sekolah awas kamu tak keroyok. Nah itu artinya meskipun mereka itu cerdas, tetapi ternyata secara kepribadian yang tidak kuat. Jadi biasanya karena faktor kepribadiannya. Kalau dari sisi pelaku itu yang beberapa saya temui itu secara karakteristik kepribadiannya adalah memang yang dia cenderung destruktif. Kemudian kalau dari sisi background atau latar belakang keluarga atau kehidupannya, mereka juga pernah mengalami trauma-trauma itu. Jadi ibaratnya di saat mereka melakukan perundungan atau bullying kepada temannya, itu ibaratnya seperti kompensasi apa yang dia alami, kemudian dilampiaskan kepada temannya. Jawa Timur daerah yang memiliki banyak tempat-tempat wisata yang sangat indah, banyak bangunan-bangunan sejarah dan sistem pendidikan yang sangat mumpuni. Namun, di balik hal tersebut, hampir setiap tahunnya banyak jeritan anak-anak yang menderita karena perundungan atau bulian. Dari berbagai pemberitaan di koran maupun di saluran televisi, hampir 180-an kasus perundungan berasal dari Jawa Timur. Dan dari 186 kasus tersebut, 97 kasus itu dari kota Surabaya. Hal ini bisa disimpulkan bahwa pendidikan tentang perundungan masih disepelekan oleh pihak sekolah maupun masyarakat. Masalah bullying itu tidak bisa dari satu sektor ya, artinya dari orang tua saja tidak bisa, dari sekolah saja tidak bisa. Tapi kalau saya menilai harus secara sistemik ya. Secara sistemiknya adalah manajemen sekolah, kemudian bagaimana tripartit ya antara siswa, sekolah, orang tua ini menjadi satu kesatuan. Jadi seperti yang saya lakukan selama ini, kalau di beberapa sekolah yang kami dampingi, kebetulan di sini ada beberapa peer counselor yang mendampingi. Jadi awalnya kita melakukan pemetaan dulu ya kepada siswa-siswa apa sih problemnya. Nah, problemnya macam-macam ya. Salah satunya adalah bullying. Nah, kemudian penanganannya adalah kita melakukan edukasi terkait dengan preventif untuk tidak ada bullying lagi di lingkungan sekolah itu. Nah, kemudian kita buat semacam kurikulum sederhana begitu ya, di mana kita mengkonsepkan bahwa materi-materi yang materi sekolah itu kita berikan muatan terkait dengan bullying. Contoh misalnya pada saat terkait dengan materi pelajaran agama Islam misalnya. Untuk yang jadi korban saya sedih ya marah. Sedih, marah, utamanya kasihan. Bagi pelaku dan korban itu kan punya background permasalahan di belakang sehingga dia bisa jadi pelaku atau korban bullying kan kayak seperti itu. Jadi jatuhnya lebih ke kasihan sebenarnya gitu. Kebanyakan ini ketidakseimbangan itu ya, ketidakseimbangan antara perilaku dan korban. Ketidakseimbangan ini contohnya di postur gitu ya. Postur terus tingkat kecerdasan.
sekolah kami kan juga ada siswa-siswa yang istilahnya down, atau autis itu ada, berkebutuhan khusus lah itu ada. Jadi yang seperti ini yang harus diwaspadai. Kemudian anak-anak itu juga terpengaruh pergaulan yang nggak baik dan juga kurang empati. Itu yang sering terjadi bullying. Penyebabnya mesti itu, seperti itu. Di sekolah ini mesti gitu. Korban bullying itu sebiasanya itu nggak bisa tidur, ada mengalami gangguan nggak bisa tidur. Jelas dia karena nggak bisa tidur karena depresi dan cemas. Besok diginikan lagi nggak, gitu. Terus kemudian jelas nanti akan muncul perasaan rendah diri, ya kan? Terus dia akhirnya nggak mau bersosialisasi, menutup diri. Terus akhirnya mengisolasi diri, nggak mau berteman sama sekali, atau nggak mau sekolah. Paling parah itu seperti itu. Jelas itu ada hubungannya, besar sekali hubungannya antara bullying dengan mental healthness ya. Ya, betul, kayak gitu. Harus digunakan guru untuk mengatasi perilaku bullying di sekolah ya. Di antaranya itu kita cari akar permasalahannya dulu. Apa sih penyebabnya kok bisa terjadi bullying seperti itu? Kalau sudah kita dapatkan akar permasalahannya, kita memberlakukan hukum. Dihukum kan nggak mungkin toh pelaku terus kita biarkan saja, nggak mungkin. Harus ada dihukum. Nah, hukumnya, punishmentnya ini bukan punishment yang kita harus secara fisik, secara itu udah. Nggak, di sekolah ini kan nggak boleh. Kita kan sekolah ramah anak, jadi bukan secara fisik. Tapi lebih ke cara-cara yang lebih mendidik. Itu contohnya, kalau dia membuli temannya, hukumannya adalah membersihkan masjid, menyiapkan teman-temannya untuk sholat, seperti itu. Memang terlihat enteng ya, tapi itu seperti hukuman sosial ya, kan dilihat temannya, akhirnya kan malu gitu kan, seperti itu. Kemudian membuat kelompok belajar yang tujuannya supaya anak-anak ini kompak gitu ya. Terus memberikan peringatan sebelum terjadinya bullying. Jadi kita tidak henti-hentinya setiap hari Senin atau pada saat guru-guru di kelas mengingatkan bahwa tindak bullying itu tindakan yang tidak baik, ada dampak negatif. Cuma kayaknya kalau dari seginya tuh kayak ya cuma orang biasa yang tanda kutip kayak transparan, jadi kayak orangnya diem aja, kurang ngobrol sama teman-teman, lebih kayak suka nyendiri aja sih. Jadi kayak menurut mereka ini anak kayaknya bisa kita cairin nih atau mainin berpikir situ sih. Untuk saya sendiri setelah lulus dari SD, SMP, saya untuk coba untuk mengubah diri saya. Jadi kayak sifat saya yang sendiri, atau saya lebih komunikasi dengan teman-teman buat mencari teman atau yang bisa saya percayai gitu. Terus coba membaur gitu sama orang lain, ke itu sih. Terus saya mungkin itu aja sih, lebih untuk mereka yang masih dibully itu menurut saya tetap semangat. Soalnya walaupun begitu, kalian harus tetap hidup. Jangan sampai ada keinginan untuk mengakhiri hidup karena itu bukan solusi. Saya merasa seperti saya nggak memiliki tempat di sekolah. Setiap hari adalah mimpi buruk bagi saya. Bullying bukan hanya masalah individu. Ini merupakan refleksi dari ketidakseimbangan kekuatan dan lingkungan yang tidak mendukung. Kita semua memiliki peran dalam menghentikan bullying ini. Keadilan, pengertian, dan empati
harus menjadi panduan kita.